Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan membuat general pilih kartu tentang perjalanan kesuksesan kamu di tahun 2020 ya. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing ya. Dan karena ini general umum, energi semua orang, dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi ya. Oke, ini langsung saya mulai ya. Untuk pilih kartu tentang perjalanan kesuksesan kamu di tahun 2022. Oke, di sini ada 3 kartu ya. Ini kartu nomor 1, dan ini kartu nomor 2, nah dan ini kartu nomor 3. Pilih sesuai dengan intuisi kata hati kamu ya. Pilih mana yang hati kamu ini srek untuk memilih kartu nomor 1, kartu pertama, kedua, dan ketiga ya. Kita lihat perjalanan kesuksesan kamu di tahun 2022. Oke, pilih 3 kartu ini ya, salah satu. Oke, saya harap kamu sudah memilih salah satu di antara 3 kartu ini. Oke, langsung saya buka untuk kartu yang pertama ya. Di sini ada kartu 9 of Wands, 8 of Wands, The Princess, 3 of Cup, dan satu lagi 5 of Cup. Ada sebuah kesuksesan besar yang akan kamu dapatkan di tahun 2022. Tetapi untuk kamu yang memilih kartu nomor 1 ini, memang perjalanan kamu ini penuh dengan liku-liku ya. Banyaknya tantangan, banyaknya ujian yang dihadapkan kepada kamu. Karena terkadang dari beberapa kamu yang memilih kartu ini, kamu merasakan emosi kamu yang tinggi, kamu merasakan dikecewakan oleh seseorang, kamu merasakan tersakiti, dan perjalanan yang kamu tempuh, hal-hal yang sudah kamu rencanakan, itu terkadang ada saja hambatan-hambatan yang menghambat perjalanan kamu ya. Itu adalah sebuah hal yang memang harus kamu tempuh, dan itu adalah suatu hal yang memang harus kamu jalani. Kamu harus bisa dan mampu untuk melewati tantangan-tantangan tersebut ya. Kamu harus bersabar, perbesar rasa sabar kamu, dan tenangkan hati dan emosi kamu dengan banyaknya hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, entah itu berat ataupun sulit ya. Karena itu memang ujian yang harus kamu jalani untuk mencapai kesuksesan kamu. Dan ada beberapa hal yang mungkin ada satu masalah tersebut ini bisa selesai ini dengan cara bernegosiasi ya. Cari jalan keluar bersama ataupun mencari saran ataupun nasihat ya dari orang-orang yang memang peduli kamu untuk membantu kamu untuk keluar dari masalah kamu. Nah ya, dan di sini juga ada kartu 3 of Cup. 3 of Cup adalah sebuah kartu kesejahteraan.
kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan ya. Maka jangan sampai tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu, entah itu sulit ataupun berat, jangan sampai semua itu membuat kamu ini patah semangat, jangan sampai membuat kamu menyerah ya. Karena apa? Karena jauh di sana, di belakang semua itu ada sebuah kesuksesan yang sedang menanti kamu. Nah ya, jangan karena kamu menyerah, kamu sudah tidak semangat karena banyaknya ujian yang dihadapkan kepada kamu sehingga membuat kamu menyerah. Itu justru akan membuat kesempatan yang seharusnya kamu dapatkan itu akan lewat begitu saja. Tetapi di sini saya juga merasakan Three of Cups adalah sebuah kartu juga yang menyarankan agar kamu tetap waspada dan berhati-hati dengan pihak-pihak ketiga, dengan orang-orang ketiga yang akan mengganggu ataupun merusak hubungan kamu di dalam pekerjaan ataupun hubungan asmara kamu ya. Karena di sini juga muncul bahwa ada orang ketiga ya yang akan merusak hubungan. Ini bisa di lingkup pekerjaan kamu ataupun di hubungan asmara kamu. Karena orang ketiga ini dia ini berusaha untuk menjatuhkanmu. Dia tidak suka melihat kamu bahagia, tidak suka melihat kamu sukses. Nah, makanya orang ketiga ini berusaha untuk menjatuhkanmu ataupun justru di dalam hubungan asmara pasangan kamu ini menjalin hubungan ini secara diam-diam dengan orang ketiga ya, ataupun tanpa kamu duga, tanpa kamu sadar, hubungan asmara yang kamu jalani ternyata dimasuki oleh orang ketiga, dan orang ketiga ini lah yang akan merusak hubungan kamu yang sudah terjalin. Jadi kamu harus bisa benar-benar hati-hati ya, dan waspada, dan jangan sampai semua itu membuat emosi kamu memuncak. Jangan sampai, kamu harus bisa tenang dan mengontrol emosi kamu ya. Jangan terpancing, karena di sini saya juga merasakan emosi kamu ini akan meluap-meluap. Emosi kamu akan meluap-meluap. Jadi kamu harus bisa menahan dan mengendalikan emosi kamu dan menenangkan hati dan pikiran kamu agar tetap terkendali ya. Nah, dan di sini juga ada kartu Five of Cups, di mana kamu ini harus bisa belajar dari apa yang sudah kamu jalani sebelumnya. Kamu harus bisa belajar dari apa yang sudah kamu dapatkan sebelumnya. Sedikit contoh, jika sebelumnya kamu mendapatkan suatu kegagalan, nah kamu harus bisa belajar dan mencari kenapa kamu mendapatkan kegagalan itu. Nah, jika kamu sudah menemukan apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan kegagalan itu, nah otomatis pastinya kamu tidak akan melakukan hal yang sama untuk kedepannya ya, karena kamu pastinya tidak mau kegagalan itu terulang kembali. Makanya sangat penting untuk bisa kamu yang memilih kartu nomor 1 ini, kamu harus bisa belajar dari atas apa yang sudah kamu jalani dan atas apa yang sudah kamu dapatkan di masa sebelumnya ya, agar untuk kedepannya kamu menjadi seseorang yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sukses. Jadi kesuksesan kamu garis besarnya ini dari mananya kamu bisa belajar dari apa yang sudah kamu jalani dan apa yang sudah kamu dapatkan di masa lalu. Intinya kamu harus belajar dari masa lalu kamu agar kesuksesan kedepannya itu bisa kamu dapatkan ya. Ini untuk kamu yang memilih kartu nomor 1. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 2, Two of Cups, Ten of Pentagram, Ten of Crest, Four of Crest, The Magician. Di sini ada sebuah kartu yang energinya ini adalah energi positif yang menandakan bahwa akan ada perubahan besar yang akan terjadi untuk kamu yang memilih kartu nomor 1 ya. Tetapi dari hal positif tersebut pastinya di depannya itu banyak hal yang harus kamu lalui terlebih dahulu ya. Seperti halnya Two of Cups, di mana ini ada akan ada sebuah tawaran yang akan datang kepada kamu ya. Ini tawaran ini adalah sebuah tawaran yang bermakna positif dan bisa jadi inilah yang akan menuntun kamu untuk mencapai kesuksesan kamu
ya. Dan ini adalah sebuah kartu yang bermakna penyatuan bisa jadi kamu untuk kamu yang masih single yang memilih kartu nomor 2 ya. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 2, kamu yang masih single, kamu bisa mendapatkan pasangan, karena ini adalah bersimbol juga adalah sebuah penyatuan ikatan cinta, penyatuan kasih sayang. Nah, ini menandakan bahwa untuk kamu yang single, kamu akan mendapatkan pasangan kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa membuat hati kamu ini merasa nyaman saat bersama dia. Nah, ini ya. Dan tetapi ini perlu digarisbawahi juga, kamu juga harus berhati-hati karena dari beberapa kamu ini kamu harus bisa berhati-hati dalam menjalin hubungan kamu, karena di sini juga terbawa bahwa ada beberapa yang akan konflik ataupun justru putus di dalam hubungan asmaranya. Ya, terjadi putusnya hubungan asmara tersebut itu karena kurangnya rasa berpikir secara jernih. Nah, terkadang di saat kita marah, kita ini tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, dan kita ini mengambil keputusan dengan pikiran dan hati yang enggak karuan, dengan emosi. Itu terkadang justru pada akhirnya itu akan membuat menyesal. Nah, maka setiap hal apapun yang dihadapkan kepada kamu di tahun 2022, kamu harus bisa berpikir secara jernih dan berpikir secara positif, dan kamu pun harus memandang sesuatu itu dari dua sudut, dari sudut negatif dan positifnya, agar kamu mempunyai pertimbangan dan agar kamu itu tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Agar keputusan yang kamu ambil itu adalah sebuah keputusan yang baik buat diri kamu. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil itu justru membuat kamu menyesal, dan itu karena kamu kurangnya tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, kurangnya kamu dalam pertimbangan, ataupun kurangnya kamu mendengarkan saran dari orang-orang yang memang peduli dengan kamu, yang memberikan kamu saran, ya. Jadi apapun hal yang dihadapkan kepada kamu, kamu harus bisa menghadapi semuanya dengan secara tenang. Nah, ya. Dan di sini juga ada kartu Four of Grace, yaitu dari beberapa kamu mungkin memang adanya suatu masalah-masalah tersebut yang justru membuat pikiran dan hati kamu kacau. Ya, kacau. Hati pikiran kamu tidak tenang. Banyaknya hal yang sedang kamu hadapi. Entah kamu dikecewakan, kamu disakiti, nah ya. Dan disinilah kamu sebenarnya ini sudah merasa lelah. Kamu sudah merasa lelah, capek atas rutinitas kamu, atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Nah, ini saran, jika memang kamu sudah merasa lelah, kamu merasa lelah dengan semuanya, beristirahatlah sejenak. Seperti halnya carilah hiburan ataupun beristirahatlah, agar apa? Agar hati dan pikiran kamu ini fresh kembali, agar kamu lebih mudah menemukan jalan keluar, agar kamu pun mudah menemukan ide-ide yang baru. Nah, bisa hal seperti itu, ya kan? Nah, maka di saat hati dan pikiran kamu lagi merasa lelah, capek, jangan memaksakan diri. Beristirahatlah sejenak agar kamu lebih mudah mengambil keputusan yang positif, menemukan jalan keluar yang positif, ya. Dan di sini juga ada kartu bahwa ada beberapa orang yang bisa dibilang dia ini adalah pengkhianat. Nah, dia hanya manis saat di depan kamu, tetapi dia berniat buruk, berhati kurang baik kepada kamu. Dia berniat tidak baik kepada kamu. Dia hanya manis saat di depan kamu, tapi di belakang kamu dia ini adalah seorang pengkhianat yang sewaktu-waktu bisa menjatuhkan kamu. Nah, jadi kamu harus bisa berhati-hati dan waspada atas hal apapun yang akan kamu lakukan ataupun apapun yang akan kamu kerjakan, ya. Makanya jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan, agar kamu tidak masuk ke dalam hal-hal yang sudah direncanakan oleh orang yang tidak suka kepada kamu, ya. Karena orang ini memang berniat menjatuhkanmu. Dia adalah seseorang yang berkhianat dari kamu. Dia hanya memanfaatkan kamu. Dia berusaha menjatuhkanmu. Jadi kamu harus bisa berhati-hati, ya. Ini adalah seseorang yang ada di sekitar kamu. Dia dekat dengan kamu karena dia hanya manis saat di depan kamu dan dia manis saat bersama kamu.
ya. Dan di sini juga ada kartu di mana kamu harus bisa belajar dari masa lalu, ya. Jangan sampai masa lalu ataupun hal-hal yang dihadapkan kepada kamu saat ini, entah itu berat ataupun sulit, jangan sampai semua itu justru membuat kamu menyerah, berhenti, jangan sampai, ya. Karena ada sebuah kesempatan yang sudah menunggu kamu, ya. Kamu harus tetap semangat, harus tetap optimis dan yakin kamu akan bisa sukses. Kamu pasti akan bahagia karena kamu itu layak bahagia. Tinggal bagaimana cara kamu dalam menghadapi semua hal yang sedang dihadapkan kepada kamu. Karena itu adalah sebuah proses dan perjalanan yang memang harus kamu jalani dan yang harus kamu lalui, ya. Kamu harus bisa belajar dari masa lalu. Setiap hal yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu tersakiti, itu seharusnya kamu buat sebagai pecut untuk kamu. Jadikan semua itu sebagai pecut untuk menjadikanmu menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih maju, dan lebih sukses untuk kedepannya. Karena di sini ada sebuah kartu The Magician, kartu 1. Ini adalah sebuah kartu yang bermakna adanya sebuah perubahan hidup yang bermakna positif, perubahan di dalam kehidupan, perubahan yang menjadi lebih positif, lebih baik dari sebelumnya. Nah, maka dari itu kamu harus bisa mengambil pelajaran atas hal-hal yang sudah kamu lalui di masa sebelumnya agar kamu bisa menjadi seseorang yang lebih baik untuk kedepannya, ya. Kamu harus bisa. Dan ini adalah untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Dan selanjutnya kamu yang memilih kartu nomor 3. Six of Cups, Queen of Cups, Nine of Cups, The Hermit, Ace of Cups. Perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang meletihkan hati dan pikiran, yang terkadang muncul rasa ingin menyerah dan menyudahi atas perjuangan yang dilakukan. Nah, jangan sampai, ya. Jangan sampai. Meskipun perjalanan itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, entah itu berat ataupun sulit yang dihadapi, itu adalah sebuah perjalanan yang memang harus dilalui dan harus bisa melalui semua itu, ya. Karena memang berat perjalanan tersebut, tapi memang itu adalah suatu hal, proses yang memang harus kamu lalui, ya. Kamu harus juga bisa introspeksi diri, melihat jauh ke dalam diri sendiri, melihat tentang kekurangan diri, itu memang lebih baik juga. Dan jadilah sosok pribadi yang tenang, menjadi sosok pribadi yang bersemangat, ya. Jadi kamu ini juga harus bisa menghadapi semuanya itu secara dengan pikiran dan hati yang tenang. Agar apa? Agar semua hal yang dihadapkan kepada kamu tidak semakin berantakan ataupun tidak semakin ribet lah maksudnya, ya. Jadi harus bisa tenang dalam menghadapi semua hal tersebut. Terlebih kita harus bisa menilai dan memandang hal-hal tersebut dengan dua sudut, dari sudut negatif dan positifnya, agar kita ini mempunyai pertimbangan dan agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Dan di sini mungkin dari beberapa kamu sedang melakukan perjalanan yang mungkin seperti ini. Ada suatu hal yang sedang dihadapkan kepada kamu. Kamu sudah merasa lelah, capek dalam menghadapinya. Kamu ingin menghindar dari hal tersebut. Kamu ingin lari karena kamu sudah merasa lelah dalam menghadapi semua itu. Jadi dari beberapa kamu justru menjauh dari masalah yang sedang dihadapkan kepada kamu, hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, ya. Kamu menjauh dari hal tersebut. Ini yang saya rasakan karena kamu memang ingin menjernihkan pikiran, kamu lagi ingin menenangkan hati dan pikiran kamu. Karena di sini mungkin dari beberapa kamu menghindari sebuah masalah tersebut itu bukan karena kamu takut ataupun menghindar, bukan, karena memang kamu lagi mencari ketenangan terlebih dahulu sambil mencari solusi, ya, atas hal-hal yang sedang dihadapkan kepada kamu, ya. Karena
di saat pikiran dan hati kita lagi kacau, kita ini akan justru kita tidak bisa dalam mengambil sebuah keputusan, ataupun terlebih jika kita mengambil sebuah keputusan, maka keputusan tersebut terkadang justru akan membuat kita menyesal pada akhirnya. Nah, jadi di saat kita mengambil sebuah keputusan, kita harus menggunakan ketenangan hati dan pikiran. Nah, jadi dari beberapa kamu justru mengambil sebuah perjalanan mencari sebuah ketenangan, ataupun mungkin kamu berencana untuk bekerja di jauh di sana, di luar kota, entah apa ya. Ini yang saya rasakan karena kamu melakukan perjalanan jauh, ini yang saya rasakan ya. Karena mungkin kamu lagi mencari keuangan, kamu ingin meningkatkan keuangan kamu, sehingga kamu bertekad untuk bekerja jauh di sana karena kamu memang ingin merubah kehidupan keluarga kamu, ataupun merubah kehidupan ini menjadi lebih baik. Nah, bisa jadi hal seperti itu ya dari beberapa kamu yang memilih kartu nomor 3. Nah, di sini karena apa? Karena kamu juga ini adalah sosok seseorang yang peduli dengan orang lain. Terkadang kamu adalah sosok seseorang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain. Nah, inilah kamu yang memilih kartu nomor 3 karena memang hati kamu baik. Terkadang kamu sendiri dalam kamu sendiri ada masalah, hati pikiran kamu kacau. Tetapi di saat kamu melihat seseorang yang memang membutuhkan bantuan kamu lebih mementingkan untuk membantu orang lain tersebut daripada kamu menyelesaikan masalah kamu terlebih dahulu. Intinya kamu ini adalah seseorang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain, lebih ingin membantu orang lain daripada mementingkan diri kamu sendiri. Nah, ini adalah hal positifnya dari kamu. Maka akan banyak hal positif yang akan kamu dapatkan tanpa kamu sadar, tanpa kamu duga. Akan banyak bantuan yang akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah kamu tanpa kamu sadari, dan akan banyak hal-hal positif yang akan kamu dapatkan tanpa kamu sadar. Karena terkadang hal baik, hal positif itu tidak datang dari orang yang kita bantu, tetapi hal positif, hal baik itu akan datang dari segala arah, dari segala penjuru. Maka itu adalah hal positifnya di saat kita mau berbuat baik kepada orang lain. Nah, inilah kamu yang lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kamu sendiri ya. Jadi akan banyak hal positif yang akan kamu dapatkan. Nah, di sini juga ada kartu Three of Cup. Ini adalah sebuah kartu di mana kerja keras kamu akan terbayarkan. Nah, jika kamu bisa melewati tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu, meskipun tantangan itu berat, sulit, yang menguras energi pikiran kamu dan membuat hati pikiran kamu kacau. Nah, tapi di balik semua itu, jika kamu mampu melewatinya, akan banyak hal yang akan kamu dapatkan, akan banyak kesempatan yang akan kamu dapatkan. Karena di sini adalah ada sebuah kartu yang mengartikan bahwa kerja keras kamu pada akhirnya akan terbayarkan. Nah ya, tetapi kamu juga harus bisa untuk belajar dari apa yang sudah kamu lalui sebelumnya. Belajarlah kamu dari apa yang sudah kamu alami, yang sudah kamu dapatkan di masa lalu ya, agar kedepannya kamu menjadi lebih bisa berhati-hati, bisa menjadi sosok yang lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Seperti halnya jika kamu mengalami suatu kegagalan, maka kamu harus bisa belajar mencari tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan kegagalan tersebut. Nah, maka kamu harus memperbaiki kesalahan tersebut agar kegagalan itu berubah menjadi sebuah kesuksesan besar yang akan kamu dapatkan. Nah, karena kartu Ace of Cups adalah sebuah kartu yang menyarankan agar kamu bisa belajar dari atas apa yang sudah kamu dapatkan, atas apa yang sudah kamu jalani di masa sebelumnya. Karena itu sangat penting jika kamu mau belajar dari pengalaman. Ya, maksudnya pengalaman. Ini adalah hal penting untuk kamu harus bisa belajar dari pengalaman, agar pengalaman itulah yang akan menuntun kamu menjadi seseorang yang sukses, orang yang besar untuk kedepannya. Nah, oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu ya. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini dan selalulah bijak dalam menerima setiap informasi
Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.